semuanya, kita ketemu lagi di Liputan GKJ. Nah, saat ini kita sudah berada di GKJ Jembatan Besi dan saat ini kita sudah ditemanin oleh Pendeta Lukas, Gembala Sidang dari Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan Besi. Shalom Muse. Shalom semua. Oke Muse, sekarang nih kita sudah keliling-keliling nih ya dari ruangan-ruangan di GKJ Jembatan Besi. Dan kita mau tahu nih, untuk kebaktian umum yang ada di Jembatan Besi itu ada di jam berapa aja sih Muse? Ya, kebaktian umum di tempat ini pada hari Minggu ada 3 kali. Yaitu yang pertama itu KU1 itu jam 8. Kemudian KU2 jam 10.30 dan KU3 jam 1.30. Nah, yang membedakan dari kebaktian itu apa aja nih Musa? Dari segi bahasa sama mungkin para jemaat yang hadir. Oh, KU1 jam 8 itu dihadiri oleh anak muda, kemudian dewasa muda dan juga orang tua. Tapi dalam bahasa Indonesia. Oh ya, Indonesia. Kemudian yang KU2 itu jam 10.30 dihadiri juga dewasa muda dan juga orang tua. Dan kebanyakan orang tua karena dalam bahasa HK diterjemahkan Indonesia. Oke, jadi gitu. HK-nya lebih banyak HK dulu baru Indonesia ya? Ya, betul. Kemudian KU3 jam 1.30 itu kebanyakan anak muda dan dewasa muda. Hanya dalam bahasa Indonesia saja. Nah, sekarang kita sudah ditemanin Semu Christine, istri dari Gembala Sidang GKJ Jembatan Besi. Nah, kita mau nanya-nanya nih Semu, untuk persekutuan yang ada di GKJ Jembatan Besi itu ada persekutuan apa aja ya? Iya, persekutuan di Jembatan Besi ini sebenarnya terintegrasi dari kecil sampai tua. Ya. Jadi dari sekolah minggu ya, sekolah minggu untuk anak-anak setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yaitu dari kelas PG, playgroup, TK, kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira ada 8 kelas ya. Oh, jadi itu jamnya di 10 pagi bersamaan dengan kebaktian 2 ya? Jadi ya, bisa KU2. Ditemani orang tuanya, anak-anaknya masuk sekolah minggu. Betul, anak-anaknya masuk sekolah minggu, orang tuanya beribadah di KU2. Nah, di jam yang sama, jam 10.30 ada juga persekutuan remaja. Jadi persekutuan remaja ini untuk anak-anak remaja ya, bisa juga mereka mempunyai teman sebaya ya dan bersekutu bersama. Nah, di hari yang lain untuk persekutuan pemuda, nama kerennya Exgen ya, yaitu di hari Sabtu. Hari Sabtu anak-anak muda juga diadakan persekutuan dan banyak kegiatan yang menarik ya, seperti gathering, ada juga mereka jalan-jalan atau sport atau exchange community dan acara-acara lain yang menarik ya, supaya exchange juga bersama-sama belajar firman Tuhan dan juga sehat gitu ya, tubuh, jiwa dan rohnya. Nah, selain itu setiap Jumat ketiga ada juga namanya persekutuan pasutri ya, pada jam 7 malam. Nah, persekutuan pasutri ini mengundang para pasutri untuk bisa hadir dibina bersama-sama supaya kita mempunyai keluarga yang kuat ya. Nah, di setiap Jumat yang keempat ada komisi usia indah. Jadi orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas diundang untuk menghadiri ya. Nah, di komisi usia indah ini banyak juga kegiatan yang menarik ya. Mereka akan masuk kelompok-kelompok dan yang paling seru, tidak akan pulang dengan perut lapar karena setiap ibadah ya yang keempat itu, Jumat yang keempat itu pulang pasti ada makan sorenya. Wah, luar biasa. Jadi tadi sebelumnya sudah ada snack kopi, lalu juga dibekali firman Tuhan, itu secara jasmani dipenuhi, pulangnya pun secara rohani yang tadi. Tapi secara pulangnya pun jasmaninya juga dipenuhi oleh GKJ Jembatan Besi. Di pertengahan minggu ada juga persekutuan doa, yaitu setiap Rabu jam 7 malam ya. Karena biar jemaat juga berdoa bersama, datang ke gereja dan juga dibekali dengan pembinaan juga dengan tema-tema khusus. Ya, tentunya kalau persekutuan doa semua usia ya Simu ya, boleh datang. Semua yang ada memiliki waktu dikhususkan untuk hari Rabu boleh berkumpul bersama berdoa di sini. Luar biasa sekali. Nah, Simu, kita juga mau nanya nih, untuk selain daripada itu ada kelas-kelas pembinaan yang biasanya diikuti oleh jemaat di GKJ Jembatan Besi, itu ada apa aja Simu? Iya. Kita ada kelas pembinaan namanya SMK 1 ya. Saya murid Kristus yang pertama itu untuk mereka simpatisan yang udah datang dan mereka sudah mendengar Injil, tertarik untuk belajar ya, dan juga dibaptis.
maka mereka boleh mengikuti kelas SMK 1 ya, setiap tahun 2 kali ya. Kira-kira di bulan Maret ya, nanti baptisnya bulan Mei ya. Bulan September baptisnya November atau Desember ya. Lalu selain itu, setelah mengikuti SMK 1, tidak hanya berhenti sampai di situ, juga ada kelas namanya SMK 2. Saya murid Kristus yang kedua maupun yang ketiga ya, sampai mereka lulus gitu ya. Dipersiapkan mereka juga untuk siap melayani Tuhan ya. Waktu di kelulusan itu ada wisudanya loh, di kebaktian umum bersama-sama didoakan. Luar biasa. Jadi ini menjadi suatu kekuatan ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti SMK 3 supaya dikuatkan dan juga siap nanti terjun melayani bersama di GKJ Jembatan Besi. Oke, terima kasih semua untuk waktunya. Sama-sama. Nah, Musa, tadi kita kan sudah nanya-nanya yang mengenai kebaktian, lalu juga persekutuan yang ada di GKJ Jembatan Besi yang biasanya diadakan di hari Minggu sama di Sabtu. Ya. Nah, mungkin di sini juga ada nggak sih kayak kegiatan di luar kebaktian dan persekutuan yang biasanya merupakan acara sosialisasi, kumpul-kumpul jemaat seperti itu yang meningkatkan kekeluargaan di jemaat sini? Oh ya, ada. Kita itu ada komsel. Komsel kita itu yang terdaftar ya, ada 26 komsel ya di GKJ Jembatan. Kemudian mereka itu adakan pertemuan selain hari Minggu, mereka juga adakan pertemuan di hari-hari seperti hari Kamis, hari Jumat, hari di mana mereka bisa begitu. Ya, paling fleksibel menurut kelompok-kelompok mereka gitu ya di hari-hari lain. Biasanya di gereja atau di rumah juga ada? Ada sebagian yang misalnya hari Minggu ya habis ibadah mereka itu kumpul di gereja. Oh, di gereja. Tapi kebanyakan mereka itu adakan di rumah. Di rumah-rumah juga. Begitu. Okay. Ya. Selain komsel ada lagi? Selain komsel itu kita ada persekutuan usia indah di mana kita adakan setiap Jumat yang keempat ya, Jumat setiap keempat, bulan. Setiap bulan. Itu kalau persekutuannya jam 3, jam 2 kita itu sediakan kopi, kue, supaya mereka itu bisa datang lebih awal. Justru melalui ini mereka itu bisa merasakan ya ada waktu tuh ngobrol, santai gitu ya, sambil minum kopi. Dan itu sangat menarik mereka untuk datang. Juga untuk mengajak rekan-rekan yang belum pernah datang mungkin ya. Jadi mereka alasannya pertama ngajak, yuk kita ngopi-ngopi di sini, kita ngobrol-ngobrol, ketemu si A, si B seperti itu gitu ya. Jadi biasanya itu cukup menarik dan bisa membuat lebih mudah untuk mengajak orang baru. Seperti itu ya. Dan juga yang terutama adalah meningkatkan kekeluargaan. Iya, luar biasa. Nah, Musa, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Terus kita mau nanya nih untuk closing statement dari Musa sebelum kita menutup acara hari ini. Oke, baik. Nah, khususnya untuk rekan-rekan yang belum punya tempat ibadah yang tetap, yang baik di sekitar Jembatan Besi maupun di tempat yang lebih jauh tidak jadi masalah, saya ajak untuk bergabung di keluarga besar GKJ Jembatan Besi. Kami rindu menciptakan satu gereja yang hangat, yang kekeluargaan, yang boleh membangun jemaat untuk mengenal Tuhan lebih dalam, menjadi murid Kristus dan mengabarkan kabar baik. Iya, mari bergabung ya. Ditunggu kehadirannya semua. Amin. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.